Sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dan ulasan bersama pakar hukum pidana Jamin Ginting, tadi kami informasikan kembali bahwa ahli agama Rizik Syihab dalam keterangan saksinya tadi dikatakan memaparkan beberapa bukti baru yang memperkuat bahwa terdakwa Basuki Cahayapurnama melakukan penodaan agama ini dengan secara sistematis dan terencana. Ada beberapa poin yang dikemukakan, yaitu kemudian tahun 2008 buku dari terdakwa sendiri sudah kemudian dijadikan bukti baru oleh dari Rizik Syihab. Yang kedua adalah ada pidato di tanggal 30 Maret 2016 mengenai sindiran terhadap Al-Maidah ayat 51. Lalu pada tanggal 21 September 2016 ada pidato dari Ahok dari sebuah gedung sebuah partai yang meminta lawan politiknya untuk tidak menggunakan Al-Maidah untuk sebagai dalam tameng dalam politik, sehingga ini kemudian juga sudah dianggap penodaan agama. 27 September pidato kemudian di Kepulauan Seribu. Nah, 7 Oktober wawancara Ahok di salah satu TV swasta di Indonesia yang menyatakan bahwa orang rasis dan pengecut yang selalu membohongi bla 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 bla. Lalu kemudian juga ini rekaman terdakwa di salah satu TV internasional atau Al Jazeera. Lalu kemudian juga ada rekaman Pemprov ketika rapat dengan Pemprov DKI Jakarta yang adanya sebuah lelucon yang katanya akan membuat wifi dengan nama Al-Maidah dan passwordnya adalah kafir. Dan kemudian dari paparan itu kemudian saksi ahli agama menyertakan memberikan 2 CD rekaman kepada majelis hakim, dan majelis hakim menolak dari 2 CD tersebut karena beralasan bahwa mereka sudah memiliki dan sudah melihat. Nah, ini tadi sudah Anda katakan Pak Jamin, ini tidak proporsional dilakukan oleh saksi ahli. Kemudian tapi kan di sini dia ingin mengungkapkan, ingin meyakinkan bahwa penodaan agama ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Apakah itu juga salah? Ya, tentunya kalau seorang ahli akan menerangkan tentang keahliannya sesuai dengan apa yang didapatkannya melalui ilmu pendidikan. Ini adalah bukti-bukti tadi merupakan kaitan dengan fakta kejadian. Nah, tadi ditanyakan kenapa harus menghadirkan atau mengutarakan itu? Ya, tentu Pak ahli yang mengatakan tuh untuk menunjukkan kalau dia memang sudah merencanakan sebelumnya untuk melakukan penodaan agama tersebut. Artinya ya dilakukan secara sistematis terstruktur begitu. Nah, tapi itu kan sebenarnya fakta. Dia adalah ahli. Harusnya bukti-bukti itu untuk menunjukkan bahwasanya ada maksud, ada niat, ada rencana yang terus-menerus dilakukan dan berulang-ulang itu harusnya dihadirkan pada penyidik untuk memberikan tekanan kepada jaksa bahwasanya pasal itu ada maksud terpenuhi begitu. Jadi ahli harusnya tidak masuk ke ranah itu. Enggak. Ahli itu tidak boleh membuktikan sistematis dan terstruktur itu juga tidak boleh. Dia ini kan mau menambahkan bukti yang sudah ada supaya dakwaan JPU itu mempunyai kekuatan untuk pembuktian. Permasalahannya kedudukan beliau adalah sebagai ahli, kecuali kalau dia tadi sebagai saksi pelapor. Jadi kalau dia saksi pelapor, dia akan melaporkan dan dia membawa bukti. Tetapi kedudukan saksi ini adalah saksi ahli. Jadi dia tidak boleh memberikan bukti-bukti baru yang ada kaitannya dengan fakta-fakta. Baik. Pak Jamin, ini juga tadi kesempatan terakhir juga diberikan kepada saksi ahli agama Rizik Syihab untuk kemudian apa yang ingin disampaikan. Tadi dia menyampaikan bahwa kepada majelis hakim meminta agar Ahok segera ditahan karena memiliki potensi untuk melarikan diri ke luar negeri. Ini apakah juga proporsional dikatakan oleh seorang ahli? Itulah makanya tadi saya katakan ada kesamaran dalam kedudukan sebagai ahli dan sebagai pelapor. Jadi seakan-akan ahli ini berperan sebagai pelapor karena dia menginginkan supaya terdakwanya ditahan dengan segera karena dikhawatirkan akan melarikan diri. Nah, ini kan sebenarnya kedudukan ahli nggak boleh. Terkesan itu seakan-akan dia tendensius, artinya menginginkan terdakwa. Padahal kalau ahli nggak boleh menginginkan, tetapi dia menerangkan sesuai dengan keahliannya. Jadi makanya tadi saya lihat waktu di dalam persidangan agak membingungkan apakah dia seorang ahli atau seorang pelapor. Karena satu dia akan menyerahkan alat bukti yang baru untuk menguatkan jaksa, yang kedua menginginkan supaya terdakwa ini ditahan dengan segera karena dikhawatirkan melarikan diri. Nah, ini kan kalimat-kalimat sebenarnya yang cenderung yang biasanya digunakan oleh pelapor, bukan
keterangan seorang ahli. Tapi kemudian yang tadi kita simak bersama juga Majelis Hakim dan Ketua Hakim juga mengatakan, baik, kami akan mempertimbangkan hal tersebut. Apakah ini sikap yang terlalu akomodatif terhadap apa yang sudah dilakukan? Itu sudah di luar koridor begitu, tapi masih diakomodasi. Bahkan dikatakan kami akan mempertimbangkan hal tersebut. Ya, saya kira semua keterangan ahli itu patut untuk dipertimbangkan tentunya, asalkan sesuai dengan koridor sebagai ahli yang menerangkan. Tapi kalau ahli yang menerangkan tadi akan menambahkan alat bukti baru, seharusnya kalau menurut saya hakim menjelaskan kedudukannya seorang ahli, bukan sebagai pelapor. Melakukan interupsi begitu ya? Bukan interupsi, artinya dia menjelaskan kepada ahli bahwasanya Anda sebagai pelapor, Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan alat bukti baru selain daripada yang ada kaitannya dengan keahlian. Kalau nanti ada alat bukti baru, silakan mengajukan ke jaksa, supaya nanti jaksa akan menghadirkan dalam persidangan. Oke, ini sudah sangat rigid diatur dalam kitab acara hukum pidana? Ya, itu kan sudah memang laporan yang disampaikan, itu kan masuk untuk menguatkan laporan itu adalah pelapor. Sedangkan ahli itu tidak ada menerangkan ahli harus memberikan alat bukti. Ahli adalah ahli yang memiliki keahlian khusus untuk menerangkan suatu perkara sehingga perkara tersebut menjadi terang adanya. Oke, dua hal tadi, selain katakanlah ketika mendefinisikan mengenai aulia, mendefinisikan penodaan agama dalam konteks agama Islam, tadi dua hal tadi melakukan blunder, apakah ini akan jadi catatan khusus bagi hakim, majelis hakim? Ya, bisa saja hakim menilai bahwasannya apa yang disampaikan ini cenderung keahlian itu memang disampaikan dengan benar, tetapi keinginan untuk membuat terdakwa terbukti, keinginan untuk menahan. Jadi pertimbangan-pertimbangan tentang tendensius keterangannya itu lebih besar. Nah, ini kan kita sudah ketahui di pasal 185 ayat 4 itu D dikatakan dia harus melihat latar belakang keterangannya itu. Dan kesusilaannya, kelakuannya sehari-hari begitu ya. Nah, jadi kalau ahli ini harusnya ahli netral. Ahli itu nggak boleh memihak. Dia memutuskan atau menerangkan sesuatu, nanti itu akan digunakan oleh hakim. Jadi tidak bisa dipaksakan juga. Kalau saya seorang ahli, benar-benar ahli, yang sudah dipakai keahlian saya dimanapun, belum tentu keahlian saya itu digunakan oleh hakim, walaupun saya utarakan dengan baik di depan persidangan. Pak Jamin, ini yang unik. Dua saksi ahli, tapi satu saksi ahli pidana ditolak pemilihannya oleh pihak kuasa hukum dari Ahok. Tetapi Rizik Syihab yang secara jelas memang secara polarisasi konflik ini kan berhadapan-hadapan begitu ya, berseberangan dengan Ahok, ini kemudian dipersilahkan, padahal dua-duanya rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Ini apakah bagian dari strategi dari kuasa hukum atau seperti apa? Kalau kita lihat semua yang berbau MUI, sebelum-sebelumnya sidang penasihat hukum sudah menolak kan. Tapi untuk Rizik Syihab tidak? Ya, karena Rizik Syihab sendiri kan bukan bagian dari MUI, artinya dia tidak masuk dalam struktur kan kepengurusan dan bukan orang yang mengeluarkan produk pendapat ataupun pandangan keagamaan tersebut, sehingga tidak ada kaitan dengan MUI sendiri. Ini yang menjadi dasar mungkin bagi penasihat hukum untuk bisa menerima Pak Habib ini untuk sebagai. Tapi artinya blunder-blunder yang dilakukan sudah bisa diprediksi oleh pihak pengacara atau kuasa hukum? Harusnya sih sudah ya, karena di media juga penasihat hukum kan sering melihat hal itu. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko atau DJP2R Kementerian Keuangan melaporkan total outstanding utang pemerintah pusat hingga akhir Januari 2017 mencapai 3.549,17 triliun rupiah. Nilai utang itu naik 328,19 triliun rupiah dibanding realisasi periode yang sama di tahun 2016. Ada rekan saya Andra Lesmana yang akan memaparkan siapa saja pemberi hutang ke pemerintah hingga saat ini dan bagaimana utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB dari tahun ke tahun. Andra, silakan. Baik, terima kasih Vero dan juga pemirsa. Utang pemerintah pusat sejak tahun 2000 hingga saat ini terus mengalami peningkatan. Sementara untuk rasio utang pemerintah pusat terhadap PDB sejak tahun 2000 mengalami penurunan. Kita simak datanya. Ya, ini dia utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB di tahun 2000 hingga 2016. Di tahun 2000, hutang Indonesia terhadap
dan juga rasionya terhadap PDB yaitu sebesar 1.234,28 triliun rupiah dengan rasio 89%. Kemudian di tahun 2001, 2002, 2003, 2004 dan sampai dengan 2005 meningkat hutang pemerintah pusat menjadi 1.313,5 triliun rupiah. Namun rasionya turun menjadi 47%. Selanjutnya di tahun 2006 hutang pemerintah pusat kembali meningkat dari 1.302,16 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2007, 2008, 2009 hingga 2010 juga terus meningkat menjadi 1.676,15 triliun rupiah dengan rasio yang menurun 26%. Dan di tahun 2011 hutang Indonesia berada di kisaran 1.803,49 triliun rupiah dengan rasio 25%. Hingga 2016 ini, hutang Indonesia terus meningkat menjadi 3.466,96 triliun rupiah, namun kembali naik rasionya menjadi 27,9%. Ya, untuk rasio utang Indonesia relatif lebih rendah dibanding dengan negara lainnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Inggris, Italia, Amerika Serikat, serta Jepang, rasio utang Indonesia jauh lebih rendah. Kita simak datanya. Ya, ini dia rasio utang dunia terhadap PDB 2016 per Oktober 2016. Chile 20%, kemudian Indonesia 28%, Filipina 36%, Malaysia 56%, India 66%, kemudian Inggris 89% rasionya, dan Amerika Serikat 107%. Jepang paling tinggi rasionya yaitu 249%. Sementara untuk utang per kapita pemerintah Indonesia pada Oktober 2016 juga lebih rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti India, Vietnam maupun Thailand. Dan utang Indonesia hanya sedikit di atas utang Filipina. Ini dia datanya. Utang per kapita Indonesia dan juga beberapa negara lainnya di bulan Oktober 2016, Filipina 956,3 US dollar, kemudian Indonesia 1032 US dollar, India 1200 US dollar, Thailand 2500 US dollar. Selanjutnya Malaysia 5.300 US dollar, Amerika Serikat 62.000 US dollar, dan Jepang 97,100 US dollar. Maksud kami 97.100 US dollar. Ya, V, kembali ke Anda. Iya, baik. Andra, tadi Anda telah memaparkan ini jumlah hutang Indonesia dari tahun ke tahun hingga membandingkan rasio hutang Indonesia dengan negara lainnya. Bahkan memang cenderung menurun meskipun jumlahnya naik begitu. Lantas siapa yang hingga saat ini pemberi pinjaman terbesar ke pemerintah? Ya, Veronica dan juga pemirsa, sampai saat ini Indonesia masih memiliki pinjaman luar negeri. Per Januari 2017, utang luar negeri pemerintah Indonesia, baik bilateral maupun multilateral, tercatat 728,15 triliun rupiah. Naik tipis dari akhir 2016 yang sebesar 728,8 triliun rupiah. Kita lihat datanya. Ya, daftar pemberian pinjaman ke pemerintah Republik Indonesia untuk Bank Dunia sebesar 230,26 triliun rupiah per Desember 2016, kemudian Jepang 199,4 triliun rupiah hingga Januari 2017, ADB sebesar 122,02 triliun rupiah per Januari 2017, kemudian Prancis 24,56 triliun rupiah, Jerman 24,74 triliun rupiah, dan IDB sebesar 9,83 triliun rupiah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda, Veronica. Baik, terima kasih Andra atas informasinya. Saya kembali melanjutkan perbincangan bersama Mas Berli dan juga Pak Robert. Pak Robert, kalau memang ternyata kita lihat bahwa rasio kita ini sebenarnya masih dalam batas wajar begitu. Bahkan kalau tadi kata Mas Berli, memang zamannya sekarang ini justru kita harus memanfaatkan utang yang ada ini untuk membangun negara kita. Nah, sejauh ini apakah meskipun ini rasio utangnya masih cukup rendah, apakah sudah ada upaya dari pemerintah juga dalam membayar hutang ini, ataukah memang ini masih dalam program menambah hutang, memanfaatkannya untuk membangun Indonesia saat ini di tengah pelemahan ekonomi yang harusnya dimanfaatkan dan dijadikan momentum yang sangat baik begitu? Kalau kita lihat statistik APBN di dalam 10 tahun terakhir pun selalu ada defisit. Yeah. Artinya pengeluaran lebih besar dari penerimaan negara. Ke depan kita merencanakan juga masih di level defisit. Kalau di dalam 3 tahun terakhir malah defisitnya meningkat di atas 2%. Tetapi kita selalu tunduk kepada konstitusi di mana ada ceiling defisit
3%. Nah, sepanjang APBN itu dari tahun ke tahun selalu dirancang dengan defisit APBN, otomatis kita secara neto akan menambah hutang dari tahun ke tahun. Di dalam prakteknya memang kita ada membayar refinancing, tetapi juga meng-create utang baru untuk membayar utang tersebut. Which is okay sepanjang yang saya katakan tadi net utang yang terjadi itu adalah masih meng-create space di bawah space yang cukup untuk APBN. Lagi-lagi kan kita tahu sebenarnya debt to GDP yang alarming itu kan secara teoritis atau secara benchmarking itu 60% ke bawah. Jadi kita masih cukup aman, jadi masih punya ruangan sepertinya sebenarnya pemerintah Indonesia untuk berutang. Jadi kuncinya bagaimana utang tersebut dipakai untuk meng-create pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Jadi size utang secara volume, secara relatif terhadap PDB harusnya tidak mengkhawatirkan. Kesimpulannya masih ada space bagi Indonesia untuk meng-create utang sepanjang itu dipakai untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi pemerintah tidak kemudian menjadikan spare itu sebagai satu hal yang dispensasi khusus begitu. Jadi kita masih tetap bisa berhutang karena spare kita masih cukup besar begitu. Kemudian tapi tidak memikirkan bagaimana untuk membayarnya, atau sebenarnya ini ada perhitungannya juga sih, Pak. Sepanjang defisit kan pasti kita menambah secara neto, menambah hutang otomatis dalam tahun tersebut. Biasanya seperti saya lah, ada tambahan hutang 390 triliun. Ada yang jatuh tempo, saya harus create utang baru on top of that. Jadi bisa gross issuance saya itu bisa 686 triliun penerbitan obligasi, tetapi secara neto nanti sebenarnya hanya 400 triliun atau 390 triliun. Untung memang kita sudah meng-create market surat berharga negara di Indonesia maupun di pasar global, sehingga kita punya investor yang setia dan punya market tempat memperoleh sumber financing ini. Yang menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana mengelola hutang, sehingga kalaupun kita meng-create utang baru ataupun menservis utang lama, cost of fund yang baru itu atau tingkat bunga yang baru itu harusnya lebih rendah dari yang udah. Baik. Pak Robert, saya ke Mas Berli. Mas Berli, bagaimana Anda melihat pemerintah kemudian untuk memanfaatkan hutang-hutang ini menjadi satu hal yang sangat potensial dan kemudian digunakan dengan optimal dalam membangun negara kita saat ini? Ya, saat ini yang paling bisa bilang mendesakan adalah infrastruktur kan, yang kita memang cukup tertinggal dan sebagai bangsa kepulauan juga butuh dana yang cukup besar. Nah, ini kalau ditunda terus berarti akan semakin banyak saudara-saudara sedengara kita yang tidak dapat listrik, yang tidak dapat air, yang tidak dapat pendidikan yang juga baik gitu kan. Nah, karena jadi pilihannya adalah kita menabung dulu baru bangun, atau kita pinjam dulu buat mencoba supaya mereka saat ini, karena apalagi buat anak-anak yang masih balita atau SD, kalau mereka tidak dapat gizi yang cukup, nggak dapat air yang bagus dan pendidikan, itu dampaknya jangka panjang gitu. Sehingga memang dalam literatur ekonomi pun juga di justify ataupun didukung buat pinjam untuk hal-hal yang sifatnya jangka panjang sama dampaknya luas gitu, multiplier efeknya besar gitu. Dan ini agak disayangkan gitu kalau ada ketakutan yang berlebihan terhadap hutang yang tanpa didasari oleh pengetahuan ekonomi yang cukup gitu, yang baik gitu. Karena di korporasi pun juga perusahaan juga masuk hal biasa buat menghutang gitu kan. Artinya selama ini Anda melihat kemudian pemerintah dalam menambah hutang dan kemudian juga mengelola hutang tersebut seperti apa? Apakah memang sudah sesuaikah, ataukah juga memang ada hal yang perlu diperbaiki begitu dalam pengelolaan hutangnya? Ya, kalau secara prinsip dulu, prinsip tadi bahwa ketika ekonomi sedang melambat itu harus peran pemerintah buat mendorong untuk melakukan ekspansi dan kan ekonomi kita memang sedang agak melambat 2 tahun terakhir ini kan, sehingga kalau dibiarkan justru akan makin buruk dampaknya, bisa melambat lagi, bisa di bawah 5% pertumbuhan ekonomi kita kan. Nah, itu satu. Kemudian kan penggunaannya juga sebagian besar buat ke infrastruktur kan, tadi yang memang dampaknya cukup baik dan cukup panjang gitu. Dan kemudian juga kita lihat dari segi pajaknya juga bukannya diam saja, ada upaya-upaya yang cukup serius, ada tax amnesty, ada peningkatan database dan tahun ini juga akan lebih serius lah. Jadi saya kira dua-duanya sudah balance antara yang dikerjakan tadi. Kita tahu ada hutang pemerintah juga ini dari beberapa negara begitu. Kalau kita tahu juga The Fed saat ini yang menjadi bank sentral dari Amerika sendiri kan juga ada perencanaan untuk menaikkan suku bunga. Ini mungkin berdampak pada
kurs dolar dan juga berpengaruh terhadap kurs rupiah. Apabila kemudian dalam waktu dekat ini pun pemerintah ada rencana untuk membayar hutang, artinya ini juga menjadi beban tersendiri dalam membayar hutang dengan pengaruh dari kurs ini kah atau bagaimana? Ya, kan kita harus tahu dulu komposisinya seperti apa kan. Saat ini dari hutang kita 20, ya saya cek tadi 13% yang hutang luar negeri. Jadi kecil sekali yang hutang luar negeri. Kemudian dari hutang luar negeri itu sekitar 60% yang dalam dolar. Berarti total ya 78% dari total semua hutang itu. Jadi ya memang meningkat, tapi ya dari segi dampak ya kecil sekali karena sebagian besar saat ini hutang kita adalah market dan khususnya domestik dengan suatu utang negara ASEAN gitu. Jadi tadi makanya jadi katakanlah 7% kalau ya cuma 7% kalaupun nambah ya dolar itu melemah 5% ya cuma jadi 7,3, 7,4. Jadi ya kita harus bicara tidak angka terlalu berpengaruh ya, jauh sekali lah kita bicara. Apakah itu juga menjadi pertimbangan Pak Robert sehingga kemudian memang kuota dalam meminjam utang itu tidak terlalu banyak dari luar, kemudian lebih banyak menggunakan SBN sendiri? Pertama, di dalam kami mencari sumber pembiayaan melalui utang, kita bicara instrumen ya, ada dua instrumen, pinjaman dan obligasi. Pinjaman itu adalah loan yang sebagian besar dari luar negeri, multilateral, bilateral. Kalau kita lihat misalnya tahun lalu itu udah negatif 4 triliun, artinya pinjaman ini lebih banyak kita bayar daripada kita ambil yang baru. Karena makin setelah Indonesia naik tingkat menjadi middle income country, lender baik multilateral, bilateral itu size-nya menjadi semakin kecil, nggak sanggup lagi melayani size ekonomi kebutuhan kita yang besar. Jadi kita juga menyadari pinjaman itu makin lama akan makin kecil. Jadi dari Bank Dunia, ADB, IDB itu makin lama lebih banyak kita bayar kembali. Itu instrumen pertama. Instrumen kedua adalah surat berharga negara, menjadi instrumen yang paling utama menjadi sumber pembiayaan di mana investornya adalah market investor, jumlahnya banyak. Kami terbitkan dalam mata uang rupiah, dalam US dollar, dalam euro, dan ada dalam mata uang yen. Di dalam strategi kami mencari pembiayaan ini khususnya melalui SBN, andalan utama adalah dalam mata uang rupiah dan dilakukan melalui lelang. Kami secara rutin tiap minggu lelang, sehingga itu juga sesuatu konsistensi yang perlu dilihat oleh market dan investor sehingga dia bisa predik kapan kami lelang, bahkan target size-nya pun mereka bisa antisipasi karena market membutuhkan itu supaya dia bisa membuat perencanaan. Di luar yang rupiah kami menerbitkan yang besar kemudian US dollar karena memang utang-utang kita lama dengan US dollar perlu diservis dan juga memang sumber penerimaan kita juga migas ada yang dalam US dollar sehingga relevan lah, tidak mismatch, currency mismatch-nya tidak terjadi. Itu US dollar, euro dan Japanese yen itu SBN-nya kurang lebih 20% dari total penerbitan. Kenapa kami harus menerbitkan itu? Pertama, untuk meng-create diversifikasi investor base supaya kami juga, kantong investor kami bukan hanya di domestik, tapi ada kantong investor di global yang pembeli US dollar, ada pembeli euro, pembeli yen, itu berarti ada kantong-kantong sumber-sumber kami menerbitkan bonds. Yang kedua juga memastikan bahwa kami punya sumber lain dalam hal menghindari crowding out di Indonesia. Karena kita tahu likuiditas pasar keuangan di Indonesia juga terbatas. Jangan kami sampai menerbitkan SBN dalam size yang sangat besar sehingga crowding out, sehingga tidak ada jatah buat private. Itu juga perlu kami kelola sedemikian rupa. Oke, baik Pak Robert, Mas Berli, kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Hot Economy, kami akan kembali usai jeda.